Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Guru Setra. Cerita ini ditulis oleh Dio Seta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Guru Setra. Setiap darah yang tertumpah di masa lalu berteriak untuk menuntut nyawa. Alam manusia kini dipertaruhkan. Si pengurang Deru ombak menghantam lambung kapal nelayan yang mengadu nasibnya dengan melepaskan jalannya di laut yang perlahan mulai tenang. Angin laut yang berhembus tanpa malu menemani mereka menanti berkah laut yang mereka harap. Tanpa perlu diberikan aba-aba, setiap orang di kapal itu mengambil posisinya masing-masing ketika jala yang sudah ditebar sejak tadi mulai ditarik. Senyum kecil terbentuk di antara peluh mereka ketika mendapati sekumpulan ikan memenuhi salah satu sisi jala mereka. "Lumayan, Yon," ucap Idris yang cukup puas dengan hasil tangkapan mereka. "Iya nih, bisa balik ke darat kita habis ini." Tak perlu waktu lama untuk mereka menaikkan jala dan sekumpulan ikan itu ke kapal mereka yang bertuliskan KM Gagak Laut sebagai namanya. Baru saja mereka selesai menarik jala, Idris melihat sesuatu yang cukup janggal, cukup jauh dari pandangannya. Jono, itu pulau." Idris melihat sebuah bayangan besar di belakang kapalnya. "Ngawur kamu, Idris. Ini laut selatan, mana ada pulau lagi? Itu loh, lihat sendiri." Yono dan teman-temannya ikut memperhatikan ke arah bayangan tersebut. Benar ucapan Idris. Bayangan itu membentuk seperti pulau. Bertahun-tahun mereka mencari nafkah di lautan itu, tidak pernah mereka ketahui ada pulau aneh di sana. "Wah, aneh. Seumur-umur kita nyari ikan di sini nggak pernah tahu ada pulau di sini." "Nah kan, malah pas tadi kita nyebar jala aja kayaknya pulau itu belum ada." Yono menoleh ke arah Idris sebentar sembari berpikir. Tidak ada yang salah dari ucapan Idris. Keberadaan pulau itu adalah sebuah keanehan. Rasa penasaran pun membuat Yono dan Idris menyelesaikan tangkapannya dan memutar perahunya ke arah pulau itu. "Yakin mau ke sana, Yon?" Idris mempertanyakan keputusan Yono bukan tanpa sebab. Dirasa tidak enak sedari tadi mengganggu Idris. "Iya, Yon, gak usah aneh-aneh. Kita puterin aja, gak usah turun ke sana." Idris cukup lega mendengar keputusan Yono. Ini adalah hari terakhir pelayaran mereka. Ia tidak ingin mencari gara-gara di malam ini. Aneh, pulau itu terlihat aneh. Pulau itu bukanlah pulau yang besar. Bila digambarkan sekilas, pulau itu hanya sebesar sebuah desa. Hanya ada beberapa pohon beringin yang sangat besar sepanjang yang bisa mereka lihat. Dan di bawah pohon-pohon itu, kuburan. Itu semua kuburan, Yon. Idris berteriak. Semakin tidak tenang. Mereka melihat kuburan-kuburan dengan berbagai bentuk batu nisan. Dan perlahan bau busuk mulai tercium dari arah pulau itu. Semakin mereka mendekat, sesuatu yang lain mulai terlihat dari pulau itu. Mengerikan. Di pohon-pohon besar itu tergantung jasad-jasad manusia yang sudah membusuk. Angin laut menggoyang-goyangkan jasad-jasad itu dan mengembuskan aroma bangkai ke arah mereka. Dan yang membuat mereka semakin bergidik ngeri, di antara kuburan-kuburan itu berdiri makhluk-makhluk berwajah pucat yang menatap mereka sambil menyeringai. "Balik, Idris! Putar balik!" Tanpa bertanya, Idris pun kembali ke kemudi dan memutar arah kapal mereka untuk segera menjauh dari pulau itu. Tapi baru saja mereka berjalan sebentar, tiba-tiba suara menjadi hening. Suara mesin yang mendorong kapal mereka berhenti tanpa sebab. Idris ingin menanyakan keadaannya pada Yono dan teman-temannya, tapi saat itu juga ia terhenti saat melihat teman-temannya yang tertegun dengan wajah pucat. Termasuk Yono, ia juga terpatung menatap sesuatu di depannya.
kapal ini dipenuhi rambut. Kemanapun Idris menoleh ada rambut yang tiba-tiba jatuh dan melilit sekitarnya. Yono dan teman-temannya tidak bergerak seolah ada sesuatu yang menahannya. Idris menoleh ke arah di mana Yono menunjukkan pandangannya. Ada seorang perempuan dengan tinggi 2 kali lipat manusia biasa berdiri di halauan kapal. Wajahnya pucat, tubuhnya setengah bungkuk, rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya yang rusak. Wanita itu hanya mengenakan sehelai kain yang menutupi hingga ke dadanya. Di tangannya tergenggam sebuah keris yang sudah sangat berkarat. "Yon, itu apa, Yon?" ucap Idris, tapi Yono tidak bisa menjawab. Tidak ada satupun teman-teman Idris yang bisa bergerak saat ini. Idris gemetar. Ia melihat perempuan itu mulai berjalan dengan melayang dan memegang rambut Yono. Dengan keris di tangannya, makhluk itu menyayat leher Yono hingga darah terus bermunceratan. Makhluk itu memisahkan kepala Yono dari tubuhnya dan membuangnya ke laut. Yono! Idris ingin mendekat, namun ia tahu hal ini di luar kuasanya. Satu persatu teman-temannya yang dalam pengaruh makhluk itu mati dengan cara yang sama. Kepala mereka masih mengambang di laut, menanti untuk bersemayam di dasarnya. Idris hanya tinggal menunggu gilirannya, namun sebelum itu terjadi, ia memilih untuk melompat ke laut dengan bermodalkan sebuah pelampung di dekatnya dan menjauh dari kapal itu. Mati. Semua orang yang berada di kapal itu mati. Idris menyaksikan bagaimana teman-temannya dipenggal dan kepalanya menjadi bagian dari lautan ini. Saat semua selesai, makhluk itu hanya berdiri di kapal sambil menatap ke arah Idris. Idris pun berenang menjauh. Ia lebih memilih mati beradu nyawa di lautan daripada harus mati begitu saja oleh makhluk itu. Entah berapa malam Idris terombang-ambing di lautan sampai akhirnya ada kapal nelayan yang melintas menyelamatkannya. Walau begitu, Idris masih belum tersadar. Ia dibawa ke daratan dan dirawat di rumah seorang mantri di desa kecil di pesisir. Tubuhnya begitu lemah hingga belum mampu untuk berkomunikasi. Setelah dirawat selama beberapa hari, ia pun mulai terbangun dan hendak menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan teman-temannya. Ia berusaha untuk berdiri dan keluar dari rumah. Saat itu azan baru saja berkumandang, langit sudah mulai gelap. Idris berniat keluar menemui mantri yang berada di depan rumahnya. Masnya sudah sadar. Jangan memaksakan diri, pelan-pelan saja. Iya Pak, terima kasih. Harus mulai gerak biar pulih. Idris pun cukup lega bisa menikmati kembali udara malam di daratan. Ini saya di mana, Pak? Mantri itu menyiapkan segelas teh dari meja ruang depan untuk Idris. Ia meminta Idris untuk menenangkan diri dulu. Saya Pak Luhur, mantri di desa ini. Desa Pangi Jajar. Tidak ada dokter di sini. Jadi saya yang ngerawat masnya. Terima kasih banyak Pak Luhur. Gak disangka saya bisa selamat. Idris benar-benar bersyukur, namun ingatan akan kematian teman-temannya benar-benar merasuk di ingatannya. Ia pun menceritakan kejadian itu pada Pak Luhur, tentang ia dan teman-temannya di kapalnya menemukan sebuah pulau dan bagaimana teman-temannya mati oleh sosok mengerikan itu. Mas, ceritamu ini benar. Sumpah Pak, saya ndak bohong. Saya sampai terjun ke laut untuk bisa selamat. Cerita Idris jelas saja membuat Pak Luhur kebingungan, tapi belum sempat ia bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara riuh dari warga desa. Pak Luhur pun mencari tahu sumber keriuhan warga saat itu. Ia mendapati bahwa warga sedang memperhatikan sesuatu yang mendekat dari arah laut. Idris dan Pak Luhur mengikuti warga dan mendapati keberadaan sebuah kapal yang terombang-ambing mendekat ke arah pantai. Karam! Kapalnya mau karam! Itu tidak ada orangnya, tidak ada tanda-tanda. Idris menyadari tentang kapal yang mendekati itu. Ia mengenalinya dan memastikannya saat melihat tulisan di samping kapal bertuliskan KM Gagak Laut. Itu adalah kapal yang ia naiki, kapal di mana teman-temannya dibantai oleh sosok yang mengerikan. Ia pun memperhatikan kapal itu dari jauh. Samar-samar ia melihat keberadaan makhluk itu masih ada di sana. Tapi kali ini ia tidak sendiri.
Ada makhluk-makhluk lain yang berada di kapal itu bersamanya, yang ia heran bagaimana warga desa tidak melihat apa yang ia lihat. "Pak Luhur, pergi Pak, jangan dekati kapal itu. Tinggalkan desa ini." "Maksud kamu apa, Mas? Memangnya itu apa?" Itu kapal yang saya ceritakan, Pak. Setan-setan itu masih ada di sana." Pak Luhur ragu, tapi saat itu Pak Luhur juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia menggenggam sesuatu yang terkalung di lehernya. Benda itu seperti sebuah jimat. Ia pun menuruti ucapan Idris dan kembali ke rumahnya. Masih dalam keadaan bingung, Pak Luhur bergegas mengambil motor tuanya dan meninggalkan desa itu bersama Idris. "Semoga yang kamu pikirkan tidak terjadi, Mas." "Iya, Pak. Makhluk itu benar-benar mengerikan. Teman-teman saya mati begitu saja tanpa ampun." Sayangnya harapan mereka sama sekali tidak terjadi. Ketakutan Idris menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian mereka mendapat kabar mengerikan. Desa kecil itu mengeluarkan bau amis yang pekat. Jasad manusia bergelimpangan di sana. Namun tidak ada satupun orang yang berani mengevakuasinya. Siapapun yang memasuki desa itu akan bernasib sama seperti mereka. Dan ketika malam mulai datang, desa di pesisir itu bukan lagi milik manusia. Setan-setan yang muncul dari laut menghuni desa itu dan menikmati sisa-sisa bangkai manusia. Setan-setan tanpa kepala berseliweran di desa seolah mencari keadilan atas kematiannya. Namun lebih dari itu, ada yang berkuasa di sana. Sosok setan berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja. Rambutnya memanjang menutupi wajahnya dan ia tidak henti-hentinya mengunyah bagian tubuh manusia yang dipersembahkan oleh dedemit-dedemit bawahannya. Suara knalpot Vespa tua Cahyo tidak pernah gagal menarik perhatian warga desa yang kami lewati. Kebun-kebun pisang dan beberapa rumah sisa bangunan-bangunan Belanda masih menjadi pemandangan wajib setiap aku kembali ke desa ini. "Lah, Mas Danan lagi libur ta?" "Nggih, Bu, disuruh ngingon Cahyo." Cahyo mengerem motornya dan membuatku terdorong mendadak. Gitu aja tersinggung. Guyon lo, Jul." "Yo enggak, tapi kalau enggak ngebales kayaknya ndak afdol." Tinggal aku Cahyo seketika menjadi tontonan Mbok Darmi dan tetangga yang lain. Walau begitu mereka tidak heran. Kelakuan tengil Cahyo memang sudah menjadi tontonan wajib warga desa ini. Ada sebuah motor tua terparkir di rumah Pale. Dari plat nomornya aku mengetahui bahwa pemilik motor ini berasal dari kota yang cukup jauh dari sini. "Kula nuwun." Terlihat Pak Lek sedang menerima dua orang tamu dan mereka terlihat berbincang dengan serius. Danan, udah sampai. Sini di dalam aja." Aku memberi salam pada Pak Lek dan kedua tamunya dan segera masuk ke dalam menuruti ucapan bule. Cahyo dengan sigap segera mengecek meja makan setelah mendeteksi aroma sedap yang muncul dari sana. "Tenang, Jul. Stok ikan asin sama sambelnya aman." "Bule memang terbaik." "Sana, kamu juga makan dulu, Nan. Pasti lapar toh." "Lapar ndak lapar, kalau masakan bule pasti kita serbu. Iya ndak, Nan?" Nah, betul itu, Jul. Bule hanya menggeleng melihat kelakuan kami, tapi memang masakan bule menjadi senjata andalan untuk memancing keponakannya ini untuk sering datang ke sini. Aku pun meletakkan barang-barangku, membersihkan tubuh seadanya dan menyusul Cahyo ke meja makan. "Ayo makanan." "Nasimu udah tinggal setengah baru nawarin. Piye to, Jul?" "Ya wis ndak usah piye. Enak aja. Sini." Seketika suara dapur menjadi ramai dengan keberadaan kami berdua. Nikmatnya masakan buatan bule dalam keadaan lapar benar-benar sulit dibandingkan dengan kenikmatan dunia manapun. "Bule, itu paling ngobrolin apa? Kok serius banget toh?" "Bule belum tahu. Tapi kalau ngobrolnya sampai serius itu biasanya urusan klinik. Paling nanti kalian juga dilibatin." Cahyo melirik dan tertawa ke arahku dan aku membalasnya dengan wajah kecut. Aduh, kayaknya gagal niatku liburan.
Mereka berbincang sampai sore, sampai akhirnya Pak Le meminjamkan sebuah rumah yang memang biasa digunakan untuk menginap. Pemilik rumah ini sudah pindah ke ibu kota, namun ia mengizinkan rumahnya sebagai rumah singgah desa. Saat matahari terbenam, Pak Le berjalan ke pendopo dengan wajah bingung. Aku dan Cahyo pun menghampirinya dengan membawa sepiring singkong goreng yang baru saja selesai digoreng oleh bule. Pak Le, serius banget sih masalah 2 orang tadi ya? Jangan serius-serius Pak Le, singkong goreng dulu. Cahyo menyodorkan piring dengan sepotong singkong goreng sudah mengisi mulutnya. Pak Le menghela napas, ia pun melihat singkong goreng itu dan memilih untuk menikmatinya dulu untuk menunda beban di kepalanya. Kamu ingat desa Serawenan? Jelas ingat Pak Le, desanya Dimas dan Rumi kan? Tidak mungkin aku melupakan desa yang benar-benar mengenaskan itu, terlebih bila aku membayangkan bagaimana perasaan Dimas saat ia kembali ke desanya dan mendapati seluruh warga desanya sudah mati karena ulah seseorang yang menumbalkan seisi desa. Mas Idris dan Pak Luhur, nasib mereka juga mengenaskan. Pak Le menceritakan tentang desa tempat Pak Luhur membuka praktek sebagai mantri, sebuah kejadian yang tidak bisa dipercaya terjadi di sana. Kapal nelayan yang sebelumnya dinaiki Idris mendarat di kampung Pak Luhur tanpa awak yang masih hidup. Kapal itu hanya berisi jasad manusia tanpa kepala dan sosok makhluk-makhluk tak kasat mata. Sekarang desa itu jadi desa terlarang. Demit-demit yang berasal dari laut menguasai desa itu dan mengambil nyawa siapa saja yang masuk ke dalamnya. Mendengar cerita itu, aku dan Cahyo tidak lagi bisa bercanda. Penumbalan desa lagi. Masalah apa lagi ini? Pak Le sudah mencari tahu. Pak Le menggeleng, namun ia memang berniat mencari petunjuk mengenai permasalahan ini. Belum sempat kami berbicara panjang, samar-samar tercium bau aneh di sekitar kami. Bau amis? Iya, kayak bau amis laut. Jarang banget di sini kecium bau beginian. Mendengar perbincangan kami, Pak Le tiba-tiba berdiri. Ia menghampiri salah satu tanaman yang ia tanam untuk memagari rumah ini dari hal gaib. Dan tanaman itu layu. Aku dan Cahyo sama sekali tidak merasakan firasat apapun, tapi dari pertanda yang ada, jelas saja ada sesuatu yang terjadi dan berhubungan dengan bau amis ini. Apa Mas Idris dan Mas Luhur diikuti oleh sosok dari pulau itu? Maksud Pak Le? Belum sempat Pak Le menjawab, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara dari luar. Terdengar suara seseorang yang berlari ke rumah dan menggedor-gedor pintu. Seketika kami pun berlari ke arah pintu dan menemui beberapa tetangga Pak Le yang terlihat panik. Tenang dulu Pak, ada apa ini? Di sekolah Pak Le, di SD desa ada yang aneh. Pak Hasno terengah-engah mencoba menceritakan pada Pak Le. Aneh gimana Pak? Tadi awalnya maghrib Pak Supri lewat sana dan mendengar suara perempuan nyiden. Karena merinding dia lewat saja tanpa melengos. Tapi barusan pas sudah, tiba-tiba ada warga desa yang lewat sana lagi dan ngelihat ada yang aneh di sana. Pak Hasno bercerita kalau warga ada yang mengaku melihat ada acara hajatan di lapangan SD desa. Ada beberapa warga desa yang terlibat di sana dan mereka hanya terdiam dengan wajah yang pucat. Tapi yang membuat mereka panik, hajatan itu diramaikan oleh berbagai wujud dedemit. Pocong Pak Le, pocongan memenuhi lapangan sekolah. Itu orang-orang yang ada di sana kena sirep atau gimana? Mendengar cerita itu, Cahyo segera masuk mengambil sarungnya dan aku mengambil tas yang hampir selalu aku bawa. Ayo Pak Le, kita datengin aja. Pak Le setuju, ia pun berpamitan pada bule dan mengambil tas kainnya. Kami pun bergegas menuju lapangan sekolah yang dimaksud oleh warga desa tadi. Jarang sekali desa ini ramai di jam setelah maghrib. Banyak yang keluar dari rumah untuk menyaksikan hal yang tak lazim terjadi. Anehnya lagi, desa mulai tertutup kabut. Semakin malam semakin pekat juga kabut yang muncul di desa ini. Terlebih kabut ini mengeluarkan bau amis. Benar cerita Pak Hasno tadi, terdengar suara sayup-sayup dari arah lapangan SD. Ada suara gamelan dan suara tembang yang dinyanyikan dengan nada yang membuatku tidak tenang.
Sekolah desa memang bangunan yang sudah sangat tua, peninggalan zaman penjajahan dulu. Beberapa bagian sudah dirubuhkan dan dibangun konstruksi baru. Ada 2 pohon beringin di sana yang memang cukup dikira angker oleh murid-murid, namun bagiku dan Cahyo, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sana. Sayangnya harapanku pupus ketika melihat sesuatu dari jarak yang sebenarnya masih cukup jauh dari sekolah itu. Sesuatu yang tinggi menembus kabut di sekolah itu. Dari jauh terlihat makhluk menyerupai kuntilanak yang setinggi bangunan sekolah. Sosok itu menjaga jalan yang mengarah ke sekolah itu. Pak Hasno, cukup sampai di sini saja. Nggak apa-apa Pak Ale, biar kita juga ikut ngebantu. Jangan Pak, biar kami bertiga dulu saja. Pastikan tidak ada yang mendekat ke sekolah sampai kami memberi kabar. Pak Hasno mengerti. Ia mengatakan akan berjaga bersama kepala desa sampai kami kembali. Pokoknya kalau butuh bantuan saya akan siap sampai besok pagi. Terima kasih Pak. Kami pun meninggalkan mereka dan berjalan ke arah sekolah dengan hanya bermodalkan senter perak yang ukurannya cukup besar. Benda ini masih menjadi andalan kami untuk menelusuri berbagai tempat di malam hari. Tapi sayangnya benda ini tidak dapat membuat kami menghilangkan rasa merinding saat ini. Dia berdiri di sana, sama sekali tidak ada keinginan untuk beranjak membiarkan kami lewat. Di antara kabut yang menghalangi pandangan kami, kuntilanak setinggi bangunan itu terus menatap kami dengan satu matanya yang tertutup rambut. Saat kami mendekat, makhluk itu tiba-tiba menyeringai dengan senyuman yang mengerikan. Cahyo maju mendahului kami dan membangunkan sahabatnya yang bersemayam di dalam dirinya. Wanasura. Hawa keberadaan Wanasura seketika terasa olehku dan Pak Le. Aku tahu maksud Cahyo. Ia tidak ingin susah payah bertarung dengan makhluk itu. Seharusnya dengan hawa keberadaan Wanasura, makhluk itu bisa menyadari bahwa ia tidak akan berkutik untuk menghadapi sosok yang berdiam di tubuh Cahyo. Kuntilanak itu tertawa. Ia seolah tidak takut dengan keberadaan Wanasura. Walau begitu, ia perlahan menghilang dari tempatnya. Aku menyadari ia tidak pergi. Ia hanya berpindah ke satu tempat di sekitar kami. Ia masih mengawasi kami. Kalian tahu apa yang paling mengerikan saat menghadapi makhluk-makhluk halus? Buatku yang paling menakutkan adalah ketika kami tidak dapat memutuskan apa yang harus kami perbuat. Mungkin sebenarnya kami bisa membakar setan-setan di sini dengan ayat-ayat suci, atau menghadapinya langsung dengan pusaka dan ilmu kami. Tapi ada yang harus kami selamatkan di sana. Salah sedikit saja, nyawa mereka bisa melayang dengan mudah. Saat itulah yang terjadi. Kami disambut sepanjang jalan menuju gapura sekolah. Berbagai sosok setan-setan berpakaian penari meliak-liuk memamerkan wajah rusaknya sambil menertawakan kami. Tidak ada satupun dari mereka yang takut dengan hawa keberadaan Wanasura. Ada sosok besar di dalam sana. Saking kuatnya makhluk itu, ia sampai bisa menghilangkan hawa terkutuknya. Aku dan Cahyo mengangguk setuju. Siapapun mereka, kami harus menghadapinya dengan serius. Yang kami lindungi bukan lagi desa orang lain, tapi desa tempat kami, Pak Ale, tinggal dan tempat kami bertumbuh sejak kecil. Saat itu gerbang sekolah seolah menjadi batas antara dimensi gaib dan alam manusia. Aku sadar sejak kami melewati gapura itu, kami telah memasuki alam yang belum tentu bisa dilihat manusia biasa. Benar cerita Pak Supri, ada 3 orang warga desa yang terjebak di sini. Di alam ini sepertinya mereka sengaja memperlihatkan pemandangan di alam ini kepada Pak Supri untuk memancing kami ke tempat ini. Mbok Darmi, Pak Kunandang dan seorang anak kecil bernama Ina. Kami mengenal mereka semua. Melihat itu, Cahyo terlihat hampir tak mampu menahan rasa kesalnya. Ia tidak ingin bisa memaafkan siapapun yang menyakiti Mbok Darmi, yang selalu baik kepada dirinya dan Kliwon. Terlebih saat kami melihat keadaan mereka saat ini. Tubuh mereka bertiga berada di dalam keranda bambu. Wajahnya pucat, matanya terus melotot seolah merasa sangat ketakutan. Tapi mereka tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Ada seorang nenek bungkuk di sekitar mereka yang membawa siwur, gayung dari batok kelapa. Ia terus mengambil air dari tempayan yang berisi kembang berkelopak hitam. Airnya pun keruh dan nenek itu bolak-balik menyiram air itu ke tubuh mereka dari luar keranda dengan diiringi suara gamelan tak kasat mata
dan tarian-tarian dari berbagai setan yang berkumpul di halaman ini. Apa yang kalian inginkan? Nenek itu tidak menggubris, sebaliknya mata Mbok Darmi yang melotot ke arah Cahyo. Tumbal tidak lebih baik. Mbok Darmi berbicara dengan suara yang jauh berbeda dari suara dirinya. Cahyo marah melihat hal itu. Aku segera meremas pundak Cahyo untuk menahan amarahnya. Kami tidak bodoh. Kalian tidak perlu melakukan ritual ini hanya untuk meminta tumbal. Benar ucapan Pale, setan-setan sebanyak dan sekuat ini seharusnya mudah untuk memengaruhi seseorang untuk memberi tumbal kepada mereka. Tapi sampai melakukan hal sejauh ini, mereka pasti punya maksud lain. Menungso goblok. Suara itu terdengar dari pohon yang tidak jauh dari kami. Di salah satu rantingnya melilit ular yang lebar tubuhnya hampir setubuh manusia. Dan kepala ular itu adalah kepala manusia, berbeda dengan siluman ular yang kami temui selama ini. Biasanya setengah badan mereka adalah badan manusia. Sebaiknya kau diam atau ku habisi kau lebih dulu. Coba saja kalau berani. Kepala orang itu akan menjadi pengganti untuk kepalaku. Ular itu tiba-tiba sudah ada di tubuh Cahyo dan melilitnya. Wajahnya berada di samping wajah Cahyo dan mengarah ke tubuh Mbok Darmi. Cahyo mengepalkan tangannya erat. Ia sadar nyawa Mbok Darmi sedang terancam. Ia pun memilih untuk tidak melawan dan diam. Bagus. Ular itu pergi meninggalkan tubuh Cahyo dan mendekati jasad-jasad itu. Ia menghampiri sosok yang akhirnya menampakkan diri itu. Manusia? Bukan. Tidak ada manusia semenakutkan ini. Ia adalah makhluk berwujud manusia tua berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja. Rambutnya memanjang menutupi wajahnya yang bersimbah darah. Kalau kau mengerti, sebaiknya kalian ikuti saja kemauan kami. Ia membawa 3 bilah pisau dan membawanya ke Mbok Darmi dan yang lain. Jangan sakiti mereka. Makhluk itu tidak menggubris, sebaliknya ia hanya meletakkan pisau itu di sebelah kepala Mbok Darmi dan yang lainnya. Ia mundur menjauh setelahnya. Nenek itu membuka keranda itu dan 3 tubuh itu pun duduk bersamaan. Ambillah pisau itu, tusukkan tepat di ujung kepala mereka. Kalian harus menumbalkan mereka untukku. Mendengar kalimat itu, kami tidak lagi dapat menahan amarah. Aku meninggalkan tubuh bersama Cahyo sementara sukmaku melesat menghunuskan keris raga sukma ke setan itu. Dengan mudah tanganku tertangkap oleh makhluk itu. Saat itu juga api hitam menyala membakar tanganku yang menggenggam keris raga sukma. Pale tidak tinggal diam. Ia meletakkan tangannya di tubuhku dan menarik kembali sukmaku ke dalam tubuh. Saat itu luka bakar muncul di lengan tubuhku dan Pale segera mencoba memulihkan dengan ilmunya. Walau tak cukup untuk menyembuhkannya, setidaknya itu cukup untuk membuatku menggerakkan pergelanganku. Jangan gegabah. Aku mengangguk. Setidaknya sekarang aku mengerti bahwa makhluk itu tidak bisa diremehkan. Kalian pikir kalian mampu menghadapi mereka semua? Seusai ucapan itu, seketika seluruh pocong yang memenuhi tempat ini tertawa dan menatap kami. Belum lagi demit-demit yang menari pun berhenti dan mengelilingi kami. Takut pada mereka adalah sebuah dosa. Pale membacakan ayat-ayat suci dengan lantang yang serta-merta membuat pocong-pocong itu kepanasan. Mengetahui kami memilih untuk melawan, setan-setan wanita berpakaian penari itu melayang-layang mengelilingi kami. Suara-suara mengerikan terus menggema di telinga kami yang berasal dari tembang setan-setan itu. Wanasura terganggu. Ia meraung sekuat-kuatnya mengalahkan suara setan-setan itu. Tapi itu hanya sementara. Tembang itu terus mengalun dan membuat kepalaku seperti mau pecah. Sementara itu dari dalam tanah, tangan-tangan bermunculan berniat menangkap kami. Ternyata benar, ada jasad yang terkubur di bawah tanah sekolah ini. Itu urusanmu, Nan. Yang berisi itu biar si Panjol yang ladenin. Sementara Pak Le menahan gerombolan pocong-pocong dan siluman yang mencoba menyerang kami, Cahyo melompat dengan kekuatan Manasura yang ia pusatkan ke kakinya. Ia mengejar dan menghantam sinden-sinden demit yang melayang-layang itu. Saat gangguan itu mulai berkurang, aku meletakkan kelima jariku di tanah. Tangan-tangan mencoba meraihku pun semakin banyak dan mengerubuti tubuhku.
Aku membiarkannya dan menahan setiap cakaran yang menggores tubuhku. Suara geding gamelan terdengar semakin cepat, seolah pertarungan kami ini adalah tontonan yang menarik bagi mereka. Tenanglah, jangan biarkan setan busuk itu mengendalikan kalian. Aku pun meruat tanah itu dengan membacakan ayat-ayat suci dan lantunan doa. Perlahan tapi pasti, tangan-tangan itu mulai melepaskan tubuhku dan Pak Le satu persatu. Dari sisa pakaian yang terlihat dari jasad itu, aku menebak mereka adalah roh dari bekas pekerja yang dipekerjakan hingga mati. Tangan-tangan itu kembali menjadi tulang belulang, sementara pocong-pocong yang mengelilingi kami mulai terbakar dan menghilang. Sinden-sinden demit itu pun melayang ke belakang makhluk itu dan mengambil posisi berlutut seolah tidak berniat menghadapi kami lagi. Menyerah saja! Menyerah, bodoh. Pertunjukannya baru saja dimulai. Sebuah gong dipukul dan mengeluarkan suara yang menggema hingga ke seluruh desa. Makhluk menjengkelkan itu terus tertawa dan menatap bergantian ke arah kami bertiga. Aku tidak salah datang ke tempat ini. Kalian adalah manusia-manusia yang bahkan mampu menghentikan rencana dari setan-setan kerajaan di Setraganda Mayit. Aku menelan ludah. Ternyata ia mengetahui tragedi itu. Itu berarti setan itu sudah mengetahui tentang kekuatan kami. Aku permudah tugas kalian. Makhluk itu mencabut keris dari pinggangnya. Ia meludahinya, memantrainya dan menancapkannya ke tanah. Seketika kami bertiga terjatuh. Kekuatan hitam yang besar mengguncang tempat ini. Firasatku benar-benar buruk. Tak kusangka aku harus melakukan ini. Cahyo menoleh ke belakang, matanya tertegun melihat sesuatu. Aku dan Pak Le menyusul menoleh ke arah itu, dan apa yang kami lihat di sana sontak membuatku lemas. Roh warga desa tiba-tiba melayang begitu saja di atas desa. Aku melihat Pak Le sudah mengambil duduk bersila dan merogoh sukmo. Melihat apa yang terjadi di desa, gila. Semua roh warga desa terpisah dari tubuhnya dalam sekejap. Saat kembali Pak Le terlihat pucat. Pak Le, jangan-jangan bule juga. Sudah ku permudah tugas kalian. Bunuh mereka satu persatu, atau kupastikan semua roh itu akan menjadi makananku. Sial, sial. Bagaimana kami bisa memilih? Cahyo hampir melangkah maju, tapi ia kembali mundur. Aku tahu bule sudah seperti ibu untuk Cahyo, tapi ia sadar kalau ia tidak boleh gegabah. Aku mengerti. Aku dan Cahyo menoleh ke arah Pak Le mempertanyakan maksud ucapannya. Kau ingin kami membunuh mereka, yang artinya kami telah melakukan hal yang tabu. Itu artinya semua ilmu dan karoma yang kami miliki akan sirna. Makhluk itu tersenyum, sepertinya tebakan Pak Le tepat. Benar. Aku perlu memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang akan mengganggu rencanaku. Sial, ternyata itu maksudnya. Aku tidak pernah berada di situasi ini. Membunuh Mbok Darmi, seorang anak kecil dan seorang ayah, atau membiarkan mereka membunuh bule dan seluruh warga desa. Brengsek. Mereka benar-benar iblis. Suara tawa dari setan-setan di sekitar kami terdengar bersamaan suara alunan gamelan yang mulai kembali berbunyi. Mereka seolah menikmati menyaksikan hal ini. Aku permudah lagi pilihan kalian. Bunuh mereka bertiga, biarkan seluruh warga desa mati. Atau pilihan terakhir, bunuh diri kalian sendiri. Brengsek, kau mempermainkan kami. Memang apa yang kau harapkan dari setan? Pengampunan. Pak Le terus berpikir, tapi kali ini ia benar-benar terdesak. Saat itu Cahyo menatap ke salah satu sisi di belakang makhluk itu. Aku mencoba memperhatikannya dan menyadari ada sosok yang kami kenali di sana. Kau bagian dari mereka. Itu manusia. Ia menyaksikan kami dari dalam kegelapan yang tertutup kabut. Sosok pria yang wajahnya tertutup topeng hitam dan sebuah wayang terikat di punggungnya.
Akhirnya kalian menyadari keberadaanku. Ini tontonan menarik. Tak mungkin aku melewatkannya. Kau bersekutu dengan iblis. Aku tidak peduli siapa sekutuku, selama aku bisa melakukan apa yang aku mau. Ia seolah menyatakan kemenangannya kepada kami, kemenangan yang ia dapatkan dengan menjadi kacung dari setan-setan itu. Wanasura geram, wayang di balik punggung pria bertopeng itu bergetar dan ikut mengaum. Dendam di antara mereka berdua masih begitu besar. Setidaknya kau mati lebih dulu. Aku segera membacakan mantra pada keris Raga Sukma. Nyala kilat putih menyelimuti kerisku dan dengan sigap aku melemparkannya ke arah pria bertopeng hitam itu. Pria bertopeng itu menghindarinya, namun tenaga keris Raga Sukma menggores topengnya hingga menembus wajahnya. Topeng itu retak sekali lagi dan memamerkan darah merahnya yang menetes. Brengsek! Kau terlalu lama, Kalatuo. Selesaikan ini dan berikan pelajaran tersakit untuk mereka. Kau saja yang terpancing. Nikmati saja. Pagi masih lama. Ternyata demit kakek itu bernama Kalatuo. Entah mengapa aku merasa pernah mendengar nama seperti itu. Sayangnya mengetahui namanya saja tidak membantu apapun. Mungkin saja kami akan kalah, tapi aku cukup terhibur saat melihat ada yang paling pecundang di tempat ini. Apa kau bilang? Suara auman Wanasura kembali menggema menandakan ia siap merasuki tubuh Cahyo. Jangan berani-berani. Kalatuo mengancam kami dengan roh warga desa yang menjadi tahanannya. Pria bertopeng itu pun tertawa. Ia mengembalikan wayangnya dan berganti dengan mengambil sebuah keris. Sekarang siapa yang pecundang? Dengan rasa kesal yang memuncak, ia menghunuskan kerisnya dan menghujamkannya ke tubuh Cahyo. Cahyo hanya bersiap menahannya dengan tangan kosong tanpa kekuatan Wanasura. Di dalam dirinya jelas itu adalah tindakan bunuh diri, tapi tepat sebelum keris itu menyentuh kulit Cahyo, Pak Alek menahannya dengan keris Sukma Geni di tangannya. Pertarungan sengit terjadi sejenak di antara mereka sampai akhirnya Pak Alek unggul dan membuatnya mundur. Tak mau melewatkan kesempatan, Pak Alek membacakan mantra pada kerisnya dan membuat api hitam menyala dari bilah hitamnya. Ia menerjang pria bertopeng itu dan melemparkan keris itu ke wajahnya. Keris itu melayang cepat dan berhasil menggores leher pria bertopeng itu. Tamat riwayatmu. Jelas aku tahu dengan sebuah mantra saja api hitam dari keris itu akan membara dan tidak terpadamkan sampai benar-benar menghanguskannya. Ternyata semua manusia sama bodohnya. Kau yang terlalu banyak bermain-main. Pria bertopeng itu tiba-tiba mengeluarkan benda dari balik pakaiannya, 3 buah tusuk konde, yang membacakan sesuatu pada tusuk konde itu dan melemparkannya ke langit. Apa yang kau lakukan? Ku selesaikan tugasmu. Ketiga tusuk konde itu seketika menembus ubun-ubun kami dengan sendirinya. Darah mengalir dari tusukan itu. Kesadaranku mulai hilang. Di sisi kesadaranku aku melirik ke arah Pale dan Cahyo yang bernasib sama. Mati. Apa ini akhir dari hidup kami? Perlahan semua menjadi gelap. Aku tak mampu menggerakkan semua bagian tubuhku. Satu persatu indraku mati dan tak berfungsi. Sakit. Bukan rasa sakit yang disebabkan oleh pusaka tusuk konde pria bertopeng itu, tapi rasa sakit karena aku tak tahu apa yang terjadi setelah kematianku. Apa yang terjadi pada mereka bertiga dan warga desa setelah ini? Tuhan, hanya padamu lah aku bisa menitipkan mereka. Suara tawa melengking terdengar dari salah satu rumah warga, rumah Mbah Kasia. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat ke dalam rumah yang sudah reot itu. Ada kejadian-kejadian janggal yang terjadi ketika ada warga yang mencoba masuk ke rumah itu. Sebelum sempat sampai ke pintu rumah Mbah Kasia, siapapun warga yang mendekat tiba-tiba bertingkah aneh. Mereka tertawa, merangkak dan sembari menyakiti diri sendiri mereka kerasukan. Awalnya warga masih mencoba mencari tahu dan menolong Mbah Kasia, namun saat semakin banyak korban berjatuhan, warga pun mengurungkan niatnya. Mereka hanya bisa memberi batas pada rumah itu agar tidak ada yang mendekat. Mbah Kasia dibiarkan kerasukan seperti itu saja di rumahnya.
Kasihan, kesurupan sebentar aja badannya rasanya mau rontok. Bisa-bisanya gak ada yang mau nolongin Mbak Kasia. Sudah lebih dari seminggu ya selama kesurupan dia makan apa ya? Tanya Guntur yang memilih untuk melompati pagar untuk masuk ke dalam rumah itu. Sengaja mereka memilih waktu tengah malam untuk mendatangi tempat ini. Selain agar bisa mencari tahu sendiri masalah sebenarnya yang terjadi pada tempat ini, sekaligus agar tidak terlihat oleh warga desa, Guntur dan Dirga merasa malas jika ditanya bermacam-macam hal oleh mereka. Nggak tahu, tapi tebakanku pasti yang aneh-aneh. Dirga membayangkan apa saja yang tersedia di rumah itu. Dengan penuh waspada, Guntur dan Dirga memasuki halaman rumah Mbak Kasia. Daun-daun kering dan sampah yang berserakan tertiup angin memenuhi halaman itu. Mata batin mereka berdua melihat aura kelam yang menyelimuti rumah Mbak Kasia. Sekali lagi suara tawa melengking itu terdengar dari dalam rumah menyambut keberadaan mereka. Guntur melompat mundur menarik tubuh Dirga yang menyadari sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Suara langkah cepat menggesek dedaunan kering. Dirga menoleh mencari asal suara itu, tapi suara itu terlalu cepat. Setiap ia menoleh, suara itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Minggir! Guntur memotong Dirga sementara sesuatu melesat menggores tipis betis Dirga. Dirga sempat melihatnya. Ia menyadari makhluk itulah yang merasuki warga desa setiap mendekat ke rumah Mbak Kasia. Aku saja, Kak. Guntur menutup mata dan menenangkan dirinya. Ia mencoba meraba keberadaan makhluk itu sembari mengepalkan tangannya kuat-kuat. Di sana. Tepat saat ia membuka matanya, kepalan tangannya juga melayang menghantam sosok makhluk yang jatuh ke tanah. Anjing hitam. Jelas itu bukan anjing pada umumnya. Wajahnya yang sedikit membentuk wajah manusia berbulu menunjukkan bahwa ia adalah sosok siluman yang baru-baru ini menguasai halaman rumah ini. Dirga mendekat dengan kedua telapak tangannya yang berwarna kuning yang ia balur dengan kunir. Ada lantunan doa dari mulutnya yang ia tunjukkan kepada makhluk itu. Anjing hitam itu mengeram, mengancam, namun ia tidak berdaya dengan pukulan Guntur yang mendarat telak di tubuhnya. Api merah yang tak terlihat dengan mata manusia biasa seketika membakar tubuh siluman anjing itu tepat saat Dirga meletakkan kedua tangannya di makhluk itu. Membuat onarnya sudah, sekarang tinggal penunggunya. Baru saja mereka menoleh ke pintu masuk rumah yang sudah jauh dari kata layak itu. Dari balik jendela kamar, sosok Mbak Kasia tertawa cekikikan seolah siap menyambut mereka berdua. Ono pacaca bagus dolan ning omahku. Ini rumah Mbak Kasia, bukan rumahmu. Mendengar bantahan Dirga, wajah Mbak Kasia seketika berubah. Tawanya menghilang dan berganti dengan amarah. Wajahnya menghitam dan mengancam kami. Dirga dan Guntur merasakan ada yang berubah dari rumah itu. Seketika dinding ruangan itu dipenuhi rambut putih yang berpangkal pada kepala Mbak Kasia. Sementara cairan hitam menetes dari mulut Mbak Kasia membasahi lantai hitam. Wes bah, ra usah meden-medeni. Cici. Bocah ratau sopan santun. Tiba-tiba Mbak Kasia muncul tepat di belakang Dirga. Dirga pun menoleh dan mendapati wajah mengerikan Mbak Kasia di hadapannya. Tor! Guntur! Dari tadi Mbak Kasia ngomong apa sih? Masem. Udah tahu nanti tinggal di sini bahasa Jawa gitu aja nggak ngerti. Yo gimana? Sundaku masih mendarah daging. Mbak Kasia terdiam melihat kedua pemuda itu tidak terpengaruh dengan semua teror yang ia berikan. Wajahnya semakin kesal, namun semua rambut yang memenuhi ruangan mulai menghilang. Yo wis nek kowe rawati. Mbak Kasia berjalan bungkuk menuju dinding ujung ruangan itu. Ia hanya menyenderkan dahinya ke tembok sambil membelakangi kami. Raut wajahnya terlihat kecewa dengan sikap mereka berdua. Melihat hal itu, Guntur dan Dirga menghampiri Mbak Kasia. Ya wes mbah, makanya kami doakan ya biar tenang. Dirga dan Guntur sadar sosok yang merasuki Mbak Kasia bukanlah sosok yang membuat onar. Mereka tahu ada sesuatu yang membuatnya merasuki Mbak Kasia sampai seperti ini.
Kalau kalian sudah membereskan anjing siluman itu, seharusnya aku sudah bisa pergi. Aku titip panah di dalam kamar itu. Saat itu Dirga dan Guntur bertatapan. Mereka pun berlari menuju kamar itu dan seperti kata sosok yang merasuki Mbak Kasia, ada seorang anak perempuan kurus meringkuk di sudut ruangan. Tapi belum sempat masuk ke sana, Dirga dan Guntur tertahan dengan bau yang sangat menyengat. Banyak bangkai tikus di ruangan itu berserakan di lantai. Sebagian bangkai tikus itu tersisa tulangnya saja. Nenek sialan, kamu beri makan anak ini dengan tikus-tikus ini. Tawa nenek itu melengking ke seluruh ruangan. Dirga menahan Guntur dan mengajaknya untuk menolong anak perempuan itu lebih dulu. Setidaknya anak itu masih hidup. Kamu berharap apa dari setan yang memberi makan seorang anak perempuan? Ya benar, tapi tikus lah. Walau dengan perasaan trauma seperti itu, setidaknya anak itu masih hidup. Saat mengetahui ada Dirga dan Guntur yang menyelamatkannya, anak itu pun menangis terharu dan menceritakan segalanya. Namanya Susni. Tubuh anak perempuan itu penuh dengan bekas luka. Ia anak yatim piatu yang tinggal di desa yang tidak jauh dari tempat ini. Ada sebuah kutukan di dirinya yang seharusnya sudah merenggut nyawanya, namun ia tertolong berkat sosok yang merasuki Mbak Kasia. Satu ketika Susni tidak sengaja menemukan seseorang yang sedang bertapa di sebuah tempat di kedalaman hutan di desanya. Sebenarnya Susni sudah merasakan perasaan tidak enak, maka ia segera pergi meninggalkan petapa itu. Tapi petapa itu tidak senang. Ia mengirim utusannya sang siluman anjing untuk mengincar Susni untuk membunuhnya secara perlahan. Susni yang tidak dapat melihat siluman anjing itu hanya menyadari tubuhnya muncul luka secara tiba-tiba. Lambat laun barulah ia merasa ada sosok yang terus mencoba menyakitinya. Ia berusaha mencari cara untuk selamat, mulai dari menjauh dari hutan, meninggalkan rumahnya hingga meninggalkan desa. Barulah saat sampai di desa Guntur sebuah kejadian terjadi. Susni terus bersembunyi dari anjing siluman itu, tapi anjing itu selalu saja menemukannya. Bahkan saat itu niat anjing itu seolah ingin benar-benar membunuhnya. Sampai tiba-tiba seorang nenek menariknya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Itu adalah Mbak Kasia. Sayangnya saat itu Mbak Kasia sudah bertingkah aneh. Mbak Kasia dirasuki oleh sosok yang sudah mengawasi Susni sejak masuk ke desa. Itu adalah roh seorang nenek yang mati tidak tenang setelah dipisahkan oleh serdadu Belanda sebelum kematiannya. Mbak Kasia yang dirasuki itu pun menyembunyikan dan melindungi Susni di rumah Mbak Kasia. Ia tidak membiarkan siluman itu masuk dan melindungi Susni secara berlebihan. Satu-satunya makanan yang bisa ditemukan di rumah itu hanyalah tikus-tikus yang bersarang di rumah tua itu. Selama seminggu Susni dan Mbak Kasia bertahan hidup dengan memakan daging tikus yang Mbak Kasia tangkap. Susni bingung menghadapi situasi itu. Ia sempat berharap saat ada warga yang berkerumun mengetahui ada perubahan pada Mbak Kasia. Tapi sayangnya warga tidak tahu bahwa ada Susni di rumah itu. Terlebih setiap warga yang mendekat pasti akan dirasuki oleh sosok siluman anjing yang mengincar Susni. Setelah mengetahui cerita itu, mereka bertiga pun keluar dari kamar. Susni ketakutan saat melihat Mbak Kasia, namun Mbak Kasia malah tersenyum. Wis yondu, saiki wis iso mbah tinggal. Memang niat sosok yang merasuki Mbak Kasia adalah untuk melindungi Susni, tapi memberi makan Susni dengan tikus, mengurungnya di rumah, jelas itu bisa saja malah membunuh Susni perlahan. Walau takut, Susni masih mau memberi jawaban dengan mengangguk dan melambaikan tangannya. Dirga dengan perlahan melantunkan doa-doa di ruangan itu untuk menenangkan sosok yang merasuki Mbak Kasia. Hanya dalam beberapa saat, tubuh Mbak Kasia terkulai lemas di lantai. Guntur mengecek detak jantung Mbak Kasia dan mendapati bahwa Mbak Kasia benar-benar kelelahan. Ia pun berinisiatif memanggil warga untuk mengevakuasi Susni dan Mbak Kasia. Sudah kan, Tur? Sudah. Pulang dulu kita, besok pagi harus sudah ketemu Eyang lagi. Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba langkah Dirga terhenti. Kayaknya gak usah nunggu besok pagi, Tur.
Benar, tak jauh dari pandangan mata mereka terlihat seorang nenek tua dengan tasbih terikat di tangannya, Nyai Jambrong. Eyang, kenapa di sini? Nyai Jambrong menatap Dirga dan Guntur dengan tatapan cemas, namun ia terus berjalan mendekat. Wajah Nyai Jambrong menunjukkan seolah ada sesuatu yang benar-benar genting. Aku mendapatkan penglihatan tentang kematian mereka. Mereka siapa, Nyai? Bocah gede itu, Danan dan Pale. Enggak mungkin, Eyang. Firasat itu belum tentu benar. Tak lama berselang, tiba-tiba mereka bertiga menyadari keberadaan sosok yang mendekat. 2 ekor kera menanti mereka dari atap salah satu rumah di sana. Itu Kliwon dan salah satunya lagi seekor kera berwarna putih. Mereka merasakan ada sesuatu yang aneh pada kera putih itu. Mereka merasakan perasaan yang mereka kenali dari monyet putih itu. Aku ngerasain roh Wanasura dari monyet putih itu. Guntur mengangguk kenyataan itu dan kedatangan kedua kera itu seolah membenarkan kabar yang diceritakan Nyai Jambrong. Wanasura sudah tidak bersemayam lagi di tubuh Cahyo. Di laut selatan, seorang pria berjubah dan bertopeng hitam berdiri di pinggir pantai dengan menggenggam 3 buah tusuk konde berwarna emas. Ia menanggalkan pakaiannya dan menancapkan wayang wanara yang selalu ia bawa di punggungnya di antara pasir pantai dan menyelam ke dalam laut yang tidak pernah tenang itu. Cukup lama ia menyelam sampai beberapa saat kemudian dirinya muncul di sebuah gua yang berbatasan langsung dengan laut. Itu bukan gua biasa, tidak sembarang orang bisa memasuki gua yang selalu tertutup ombak laut itu. Pria itu masuk ke dalam hingga tidak ada lagi cahaya matahari yang mampu mencapainya. Keluarlah, ucap orang itu sambil menancapkan ketiga tusuk konde itu di sebatang akar pohon yang menjalar dari atas gua. Perlahan samar-samar muncul 3 roh manusia dari tusuk konde itu. Kita masih hidup. Itu Danan, ia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Ini roh. Kita dalam wujud roh. Pale yang juga tidak mengerti dengan apa yang terjadi mencoba menilai keadaan saat melihat sosok pria bertopeng hitam itu. Ini perbuatanmu. Pria itu tidak menjawab dan bersiap meninggalkan goa itu lagi. Brengsek, berani-beraninya kau. Cahyo yang mulai teringat apa yang terjadi mulai kesal, namun Danan yang lebih berpikiran jernih pun menahannya. Kenapa kau menolong kami? Menolong? Jangan bercanda. Kau melepaskan kami dari situasi itu. Apa maksudmu? Pria bertopeng hitam itu terlihat benar-benar tidak ingin membalas pertanyaan-pertanyaan itu. Bencana besar akan dimulai. Aku hanya berpihak pada yang terkuat. Tapi aku tahu, pada akhirnya mereka hanya ingin memangsa manusia. Satu saat aku akan menjadi mangsa mereka. Bencana? Bencana apa? Tidak usah bohong, kau pasti sudah mendapat firasat tentang apa yang terjadi. Tentang kembali terjadinya perang gaib terbesar di tanah ini. Kalau kalian ingin memenangkan perang ini, kalian harus mendapatkan sekutu sebanyak mungkin. Bukan hanya pasukan kalian yang berisi bocah, nenek dan kakek-kakek itu saja. Ya nenek-nenek yang bisa ngebikin kamu babak belur kan? Pria bertopeng itu menoleh ke arah Cahyo dengan wajah kesal. Terserah apa yang akan kalian lakukan. Kalian masih bisa hidup saja sudah merupakan keajaiban. Bila benar-benar ingin menghentikan perang ini, mungkin kalian akan membutuhkan bantuan dari berbagai alam atau bahkan berbagai zaman. Selesai berkata seperti itu, pria bertopeng itu kembali meninggalkan goa dan menyelam ke dalam laut. Cahyo ingin mengejar, namun belum sempat ia berjalan jauh tubuhnya tertahan. Mereka dalam sekejap menyadari bahwa roh mereka terikat dengan pusaka tusuk konde yang tertancap di goa itu. Pale, benar ucapan orang itu. Sebuah keajaiban kita masih bisa hidup dalam situasi ini. Saat ini kita terbelenggu bersama pusaka ini. Mungkin jika terlepas kita akan mati seketika. Terus tubuh kita, rantai roh Kusukma Pale masih terhubung dengan raga. Pale merasakannya. Pria bertopeng itu juga mengamankan tubuh kita dan menanamkan pusaka agar tetap bertahan.
pria bertopeng itu benar-benar membingungkan. Setidaknya kita semua sudah melakukan langkah terakhir yang bisa kita lakukan. Beruntung Pak Ale langsung menyadari rencanamu, Nan. Danan dan Cahyo mengangguk setuju. Sayangnya saat ini mereka bertiga terbelenggu dengan pusaka tusuk konde itu. Kini mereka hanya bisa mempercayai rencana terakhir mereka dan berharap perlindungan dari Sang Pencipta yang mengatur takdir alam ini. Jagat baru saja memarkirkan mobil pick-up-nya di halaman rumah. Ada sesuatu melesat di dekatnya dan menancap di halaman rumahnya. Ia melangkah dengan berhati-hati sampai akhirnya melihat benda itu, sebuah benda yang sangat ia kenal, sebuah keris. Ini keris Raga Sukma milik Danan. Keris Raga Sukma milik Danan menancap di sana. Jagat mengambilnya dan saat itu ia segera menyadari bahwa sedang terjadi sesuatu yang darurat hingga keris Raga Sukma melesat menghampiri dirinya. Keris itu menghampiri satu-satunya Trasambara yang masih tersisa di sana, Jagat Putra Sambara. Sementara di desa Lembah Keramat, sebuah keris dengan bilah warna hitam dan putih perak melesat dan menancap tepat di depan halaman rumah Mbah Jiwo. Mbah Jiwo sudah merasakan kedatangannya. Keris Sukma Geni yang pernah mati dan dibangkitkan kembali oleh dirinya kini tertancap di hadapannya. Jadi sudah dimulai ya Bimo. Manusia tidak pernah bisa menebak tentang takdir apa yang akan mereka jalani. Namun ketika mereka telah mengerti akan arti dari tujuan hidup mereka, tidak ada satupun langkah yang akan mereka sesali. Tiga roh terjebak dalam sebuah goa berbatasan dengan laut. Suara deru ombak yang menghantam tebing menguasai suara di telinga kami bertiga. Sial. Seandainya tidak ada tusuk konde itu, kita pasti sudah bisa kembali. Tapi kalau tidak ada ketiga tusuk konde itu, mungkin kita sudah mati, Jol. Aku berusaha untuk tenang sementara Pak Ale masih terlihat bermeditasi. Memang saat ini hanyalah Pak Ale satu-satunya di antara kami yang bisa berhubungan dengan dunia luar. Ilmu Rogo Sukmo yang Pak Ale kuasai seolah memiliki rantai yang menghubungkan antara sukmanya dan tubuhnya. Mungkin sebenarnya Pak Ale bisa saja kembali ke tubuhnya, namun ikatan dengan pusaka tusuk konde itu lebih kuat daripada ikatan sukma ke tubuhnya. Cahyo yang sebelumnya terlihat panik dan kesal tiba-tiba terduduk dengan wajah yang cemas. Bagaimana keadaan Wanasura sekarang, Yonan? Apa dia bisa bertahan di tubuh kera putih itu? Aku mengerti kegelisahannya. Ini pertama kalinya Cahyo berpisah dalam waktu lama dengan Wanasura. Mereka memang jarang berkomunikasi dengan kata-kata, namun mereka saling mengerti kegelisahan masing-masing saat masih satu tubuh. Mungkin terpisah dengan Wanasura seperti kehilangan satu bagian tubuh bagi Cahyo. Kita nggak akan pernah tahu, Jul. Yang aku tahu, kamu melakukan hal yang tepat ketika memutuskan memindahkan roh Wanasura saat itu. Saat dalam pertarungan itu, aku menyadari ketika Cahyo menahan keris pria bertopeng itu tanpa kekuatan Wanasura saat itu, tak jauh dari kami ada Kliwon yang mengamati kami bersama seekor kera berwarna putih dari tempat yang tersembunyi. Cahyo yang menyadari kedatangan mereka dalam sekejap memutuskan untuk memindahkan roh Wanasura ke kera putih itu. Aku sadar ketika kamu ngelempar keris Raga Sukma ke si topeng ireng itu. Kerismu langsung melesat menghilang dengan cepat. Iya, Jul. Baru kali ini aku merasa putus asa. Saat itu aku hanya memikirkan setidaknya ada sesuatu yang bisa kutinggalkan seandainya tidak selamat. Memangnya keris Raga Sukmamu kamu kirim ke siapa? Mas Jagat, kalau ada orang yang mungkin bisa menggunakan keris Raga Sukma selain aku, mungkin hanya keturunan Sambara yang tersisa. Kalau bukan Pak Le, ya Mas Jagat. Ada alasan mengapa keris Raga Sukma tidak diwariskan kepada keturunan Jagat maupun ayah dan kakeknya. Alasan? Alasannya apa, Pak Le? Pak Le sadar saat Mbok Sar menceritakan tentang Sambara penghancur pusaka. Salah satu keris Trasambara yang bisa membuka potensi terkuat dari setiap pusaka hingga menghabiskan masa hidup pusaka tersebut. Mungkin itu alasan tidak ada satupun pusaka yang diwariskan ke Jagat. Benar, Mbok Sar atau dia yang memiliki nama besar Kanjeng Sarwina pernah menceritakan pada kami saat menghadapi Trabiryasono dulu.
Benar Pak Ale, tapi aku masih merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Pak Ale juga setuju. Awalnya Pak Ale ingin melemparkan keris Sukma Geni juga ke jagat. Tapi Pak Ale merasa ada yang lebih mengenal keris Sukma Geni lebih dari siapapun saat ini. Siapa Pak Ale? Ki Jiwo Setra alias Mbah Jiwo. Dia yang menghidupkan lagi keris Sukma Geni. Dan bila sudah waktunya keris itu mencapai potensi terhebatnya, mungkin hanya dia yang bisa. Aku mengangguk setuju. Ratusan tahun keris Sukma Geni tidak pernah digunakan untuk bertarung, tapi seorang Mbah Jiwo tidak hanya menghidupkan lagi keris Sukma Geni, ia juga memberikan bila hitam pada keris itu. Walaupun yang aku tahu, pengorbanan untuk itu tidak sedikit. Kamu sendiri gimana, Jul? Wanasura dan Kliwon, kamu arahkan kemana? Biar mereka sendiri yang mencari. Aku percaya sama mereka. Tapi sepertinya aku bisa menebak mereka akan pergi kemana. Guntur dan Dirga. Cahaya mengangguk membalasku. Ya, pada akhirnya kami juga sepakat bahwa mungkin mereka semua bukanlah yang terkuat, namun merekalah yang sangat kami percaya untuk menitipkan kekuatan kami terlebih dahulu. Masih di tengah kebingungan kami, tiba-tiba kami menyadari bahwa ombak yang dari tadi terus menderu sudah sangat tenang sejak beberapa saat tadi. Ada yang mendekat. Si topeng ireng itu? Bukan. Aneh. Aku gak bisa ngerasain wujudnya. Pak Ale duduk bersemedi. Sepertinya ia mencoba menerawang sosok yang mendekat ke tempat ini. Itu suara kereta kencana. Kereta kencana? Gak mungkin di laut ada kereta kencana. Pak Ale tiba-tiba membuka matanya dan terlihat panik. Ia berdiri dengan wajahnya yang cemas. Gak mungkin. Gak mungkin. Apa urusan beliau sampai ke sini? Terkadang manusia bisa merasa sebagai makhluk yang paling hebat. Sebagai makhluk yang menguasai bumi ini, mereka sampai melupakan beberapa rapuhnya manusia di alam semesta ini. Aku tengah memarkirkan mobil baku di salah satu sisi bukit di mana kendaraan apapun tidak lagi mampu memasuki wilayah ini. Ada satu tempat yang harus kudatangi di seberang hutan bukit ini. Sebuah desa yang sudah ditinggalkan oleh seluruh penduduknya, Desa Lumbung Panir. Mas Jagat, akhirnya Mas Jagat sampai juga. Seorang pria parubaya menghampiriku dari sebuah pos hutan yang terbuat dari bangunan bambu sederhana. Ia menghampiriku bersama seorang perempuan, istrinya sendiri. Maaf Pak, Bapak yang mengirimkan surat ini ke saya lewat supir pengantar sayur. Iya Mas Jagat, saya Nurdin dan ini teh istri saya Lela. Saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Beberapa hari lalu seorang supir pengantar sayuran menghampiriku di pasar. Ia menyerahkan sepucuk surat yang katanya dititipkan oleh seseorang yang tinggal di sekitar bukit. Aku membacanya dan ternyata surat itu berisi permintaan tolong dari mereka. Kami dari desa Tugu Panir, Mas. Desa yang paling dekat dengan desa Lumbung Panir. Waktu itu kami baru saja pulang mengantarkan makanan ke supir-supir penambang pasir. Dan saat itu... Bu Lela tertahan. Ya, seperti tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Pak Nurdin mengelus punggung Bu Lela dan menggantikan melanjutkan cerita itu. Dan saat itu anak saya Entis bertingkah aneh, Mas. Dia seperti kesurupan. Matanya terus melotot, wajahnya pucat dan ia berjalan meninggalkan desa. Kami melarangnya namun Entis melawan. Dengan bantuan warga, akhirnya kami bisa membawa pulang Entis. Tapi itu tidak lama. Pak Nurdin menceritakan saat semakin malam perilaku Entis semakin tidak karuan. Bahkan orang yang dipercaya mampu menangani hal gaib di desa pun kewalahan. Menurut mereka tidak normal seorang perempuan memiliki tenaga sebesar itu. Entis sudah diikat namun ia melepaskan diri dengan tenaganya dan melukai warga desa yang mencoba menahannya. Entis pun melarikan diri saat malam semakin larut. Ia mengarah ke desa di balik bukit. Desa yang konon ditinggalkan oleh warganya belasan tahun lalu. Entis mengarah ke desa Lumbung Panir.
Langkahnya semakin cepat menuju desa terkutuk itu. Kami dan warga desa mencoba menyusul, tapi kami semua terhenti seketika itu. Hutan bukit itu, tiba-tiba kami dihadang sekumpulan jasad pocong yang berserakan di hutan, Mas. Mereka seperti baru saja digali dari makam-makamnya. Aku merinding mendengar cerita itu, terlebih Pak Nurdin menceritakan bahwa pocong-pocong itu berusaha bergerak layaknya akan kembali hidup. Tidak ada yang berani, Mas. Warga desa teh semuanya mundur. Kami ingin terus mengejar Entis, tapi warga desa melarang. Iya Pak, warga desa sudah benar. Nekat pergi menyusul Entis mungkin hanya akan menambah korban. Mas Jagat bisa menolong kami kan? Saya akan mencoba semaksimal mungkin, Bu. Semoga saja memang Tuhan memilih saya untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang Pak Nurdin dan Bu Lela kembali ke desa ya, dan bantu saya dengan doa. Baik, Mas. Terima kasih. Mereka berdua pun meninggalkanku dan berjalan menuju desanya. Walaupun desa Tugu Panir adalah desa terdekat, setidaknya mereka masih harus berjalan beberapa kilometer untuk sampai ke sana. Semoga saja mereka bisa kembali dengan selamat. Tidak ada yang salah dengan cerita mereka berdua. Baru berjalan beberapa langkah saja aku sudah merasakan hawa-hawa yang membuatku merasa merinding. Di sekitarku hanya hutan-hutan yang tidak terlalu besar, tanamannya tidak terlalu rimbun. Bahkan mungkin bila di siang hari aku masih bisa melihat desa-desa dari jalur yang kulewati ini, tapi saat ini benar-benar berbeda. Suara tangisan, teriakan hingga suara tawa yang aneh terdengar di sekeliling hutan ini. Tapi anehnya aku masih belum bisa memastikan wujud mereka yang ada di sini. Aku berusaha untuk tidak mempedulikan dan terus melangkah ke desa mati di balik bukit ini. Tempat ini terasa seperti menyambutku. Saat aku melangkah, kabut tebal mulai muncul menyelimutiku. Ada yang aneh dari kabut ini. Bau amis tercium dari kabut yang menutupi hutan bukit ini. Dalam beberapa jam aku pun melewati hutan itu tanpa ada halangan yang berarti dan mulai menuruni bukit. Tapi firasatku benar-benar tidak enak saat menoleh ke belakang. Tidak ada satupun sosok yang berada di hutan. Walaupun begitu, aku merasakan dengan jelas seolah ada sekumpulan setan di hutan itu yang memandang dari atas bukit sana dan menertawaiku. Tempat tujuanku saat ini ada tepat di depan mataku, desa Lumbung Panir. Tapi saat ini aku terhenti. Kali ini aku benar-benar tidak yakin dengan apa yang aku lakukan. Biasanya ada Dirga yang menemaniku. Walaupun masih kecil, pemikirannya sangat bisa membantuku mengambil keputusan. Tapi entah mengapa sekarang aku ragu. Aku melirik sedikit ke atas ransel yang kubawa. Ada keris Raga Sukma yang Danan kirimkan padaku di sana. Aku masih belum mengerti maksud Danan. Yang aku tahu ia juga dalam bahaya. Saat menerima surat itu, dalam hati aku merasa bahwa permintaan dari Pak Nurdin adalah jebakan untukku. Mungkin hal seperti ini juga yang terjadi pada Danan, Cahyo dan juga Pak Le yang tidak bisa kuhubungi sejak aku menerima keris ini. Aku berpikir bila aku menghadapi jebakan ini mungkin saja aku bisa mendapatkan jejak keberadaan mereka. Sayangnya tidak mungkin juga aku melibatkan Dirga dalam hal yang sudah jelas-jelas berbahaya seperti ini. Desa mati Lumbung Panir. Bermacam-macam desas-desus terdengar dari desa ini. Warga desa lain mengatakan bahwa desa ini terkena kutukan hingga banyak warga yang mati. Ada pula yang mengatakan bahwa wabah menyerang desa ini. Terlepas dari itu semua, aku tidak mendapatkan alasan untuk menjelaskan pocong-pocong yang berserakan di desa yang berada di hadapanku saat ini. Tak hanya itu, masih ada beberapa orang di sana. Aku tidak tahu siapa mereka. Yang terlihat hanya 2 orang yang menggali tanah dan menarik keluar mayat-mayat yang sudah dipocong di dalam tanah. Entah apa tujuan mereka, tapi sesuatu mulai sedikit jelas bahwa mereka adalah pengguna ilmu hitam. Pocong-pocong yang mereka keluarkan dari tanah di desa itu mulai bergerak dan menggeliat. Beberapa mencoba untuk berdiri, tapi banyak bagian jasad mereka yang hanya tersisa tulang hingga mereka hanya bisa merayap di tanah ataupun hanya menggeliat. Bertahun-tahun kami menyembunyikan jasad kalian di desa ini. Sebentar lagi
akan kami bawakan darah yang akan mengembalikan tubuh kalian. Salah seorang penggali itu tertawa dan berteriak dengan keras, sepertinya ia memang sudah menanti untuk saat-saat ini. Seorang lagi membalas ucapan itu, namun sayangnya aku masih terlalu jauh dan tidak dapat mendengar pembicaraannya. Danang Cahyo, Mas Bimo, seandainya kalian ada dalam situasi ini, apa yang akan kalian lakukan? Saat ini aku merasa seperti tikus yang berjalan ke dalam perangkap. Umpan yang dipasang untukku adalah sesuatu yang tidak bisa kupilih. Hal ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan Dana dan yang lainnya. Sebaiknya kalian biarkan mereka mati dengan tenang. Aku memutuskan untuk mendatangi mereka dan berdiri di antara jasad-jasad itu. Kedua penggali itu pun berhenti menggali dan tersenyum lebar menyambut kedatanganku. Kami sudah capek-capek menggali. Kau benar-benar tidak menghargai kerja keras kami. Aku mengambil sebuah batu bundar pemberian Bajiwo. Ajian Watu Geni kubacakan dan kulemparkan ke kumpulan jasad-jasad yang ingin dibangkitkan oleh mereka. Aku sedang tidak ingin bercanda. Ajian Watu Geniku menimbulkan ledakan di desa yang tidak lagi memiliki bangunan yang utuh itu. Jasad dan kain-kain kafan yang membungkus makhluk-makhluk itu menggeliat dalam kobaran api. Berani-beraninya kau. Mereka adalah calon pasukan-pasukan Prabu Junoyo. Bukan urusanku. Sebuah ledakan membakar kedua orang itu, namun seperti yang aku tahu, mereka bukan manusia biasa. Dari kobaran api, mereka berlari sembari menyeret cangkulnya dan menghujamkannya ke arahku. Aku melompat dan menghindari setiap serangannya, namun mereka bukan penggali kubur biasa. Tenaganya begitu kuat hingga tanah dan bebatuan yang terkena cangkulnya hancur begitu saja. Darahmu sudah dinanti oleh Tuan kami. Sepertinya kami tidak harus membawamu hidup-hidup. Mereka berdua mengepungku dan memukulkan ujung cangkulnya sekuat tenaga. Kekuatan hitam yang menyelimuti ujung cangkul mereka yang kurasa dengan sekejap bisa membelah tubuhku menjadi dua. Cangkul mereka beradu, aku tidak lagi ada di antara mereka. Alam manusia tidak cocok untuk makhluk keji seperti kalian. Aku muncul di belakang mereka dan memindahkan mereka satu persatu ke alam yang baru saja kutemukan. Alam gaib, di mana roh-roh terkutuk dari masa lalu tersegel di sana. Bagian alam lain di bumi yang tidak pernah tersentuh oleh cahaya. Brengsek, di mana ini? Apa yang kau lakukan? Gelap, panas. Apa ini semua? Aku tidak heran dengan kepanikan mereka. Reaksi mereka sama seperti saat aku menemukan alam ini pertama kali. Hanya kegelapan dan hawa panas yang dirasakan di alam terkutuk ini, namun bukan itu yang terburuk. Ini alam leluhur Sambara, tempat kami mengurung makhluk-makhluk terkutuk seperti kalian. Berdoa saja kalian tidak menjadi mangsa dari musuh-musuh kami yang masih bertahan dari masa lalu. Tunggu, jangan tinggalkan kami di tempat ini. Suara apa? Suara apa itu? Bawa kami pergi dari sini. Aku tidak mempedulikan mereka dan kembali ke dalam kegelapan. Aku tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Suara tangisannya tidak berhenti. Geraman hewan buas dan suara langkah kaki tanpa wujud saling mengincar di alam ini. Ah! Tanganku ada yang memakan. Pergi! Makhluk apa yang melilit tubuhku? Dari dalam kabut aku mendengar suara teriakan mereka berdua, namun aku tidak peduli. Mereka pantas berada di sana. Tepat saat kembali ke alam manusia, aku terjatuh. Melintasi alam itu membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Namun dari apa yang kulakukan tadi, setidaknya aku bisa memastikan bahwa alam itu bisa menjadi senjata pamungkas untuk menghadapi lawanku yang kuat. Sosok-sosok pocong yang baru bangkit menyambutku saat kembali ke alam ini. Walau tubuh mereka belum sempurna, tapi naluri mereka untuk membunuhku tidak surut. Aku memberikan pilihan untuk kalian mati sekarang dan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di akhirat. Atau kalian lebih berharap roh kalian berada di dunia dan hanya menunggu Tuhan kalian mencoba terus membangkitkan dan memperbudak kalian. Suara gemertak gigi dari tengkorak-tengkorak pocong itu terdengar. Beberapa suara mengerikan seperti suara aluhan kerbau, namun belum ada satupun dari mereka yang mendekat ke arahku.
Di tengah desa itu aku melantunkan ayat-ayat suci untuk menggiring mereka yang sudah sangat tersiksa saat terperangkap oleh massa. Satu demi satu dari mereka kesakitan dan terbakar. Api itu tidak lebih sakit dari api neraka, namun setidaknya ayat-ayat suci yang mereka terima memberikan kesempatan pada mereka menerima hukuman dan pengampunan sebelum mereka sepenuhnya menjadi iblis. Aku menarik nafas lega. Sepertinya ayat-ayat yang aku bacakan tidak hanya menenangkan mereka, tapi juga membuatku merasa lebih tenang dan merasa lebih siap untuk memasuki desa ini lebih dalam. Kali ini aku mendengar suara dari salah satu bangunan yang paling besar dan terlihat sangat tua di desa itu. Sebagian dari bangunan itu sudah termakan akar dan kayu-kayu yang menjadi dindingnya sudah hampir hancur, tak mampu melawan usia. Seketika aku mempercepat langkahku ke arah bangunan itu, tapi sebelum aku sampai ke sana, aku melihat pemandangan yang membuatku kesal. Bangunan itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk berbagai wujud yang berada di sana, seolah tertarik akan sesuatu. Saat semakin mendekat aku menyadari sesuatu. Ada makhluk kerdil bertubuh hitam menjilati sesuatu yang mengalir keluar dari rumah itu. Itu darah. Ada sesuatu yang terjadi di dalam bangunan itu yang menyebabkan darah segar mengalir di sana. Suara seorang wanita terdengar dari sana. Mungkinkah itu Entis? Aku mencoba tidak menghiraukan setan-setan alas yang mengerubungi rumah itu dan memasuki pelataran bangunan itu. Baru saja aku sampai di halaman itu, perasaan mengerikan menekan tubuhku. Aku merasakan hawa keberadaan beberapa makhluk di dalamnya. Dan aku yakin mereka bukan makhluk biasa.